Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kau lembut, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, pulihkan kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah aku, pulihkan aku dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau kirimkan untuk kami, untuk hamba terus belajar, terus mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Hamba rindu mengenal Engkau. Hamba rindu diam di bawah kaki-Mu, mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Mengalami hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami, ajar hamba-Mu ya Tuhan. Ajari aku ya Tuhan, ajari hamba ya Tuhan. Bersiap Tuhan menerima pengajaran-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau belajar bagaimana firman Tuhan mengubah hati saya, mengubah hidup saya, karena Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus yang telah diutus Tuhan itu telah datang dan telah saya terima. Seperti firman Tuhan mengatakan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan 17 saya akan membacakan firman itu. Demikianlah firman Tuhan. 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Amin. Saya bersaksi, menyampaikan kesaksian saya ketika saya pertama kali menerima Roh Kudus. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Saya menangis, berdoa dan menangis ketika itu. Tapi apa yang terjadi sih, emang tidak, saya sendiri mengalami tidak secara otomatis Roh Kudus itu mengubah hidup saya gitu. Saya menerima Roh Kudus, saya berdoa, bertobat, menangis ini. Tapi kehidupan saya pun setelah itu masih berjalan seperti biasa gitu. Jadi tidak otomatis, cuma perlahan-lahan saya imani Roh Kudus ada di dalam saya imani itu. Saya minta Roh Kudus tuntun hidupku, tuntun, ajari aku, ajari saya. Ya, itu yang saya alami. Jadi
ya masih ngumpul-ngumpul sama teman-teman, mungkin kadang eh, suka kadang ya ada minuman, ada ini, cuma semakin berkurang itu, saya pribadi semakin mengurangi hal itu. Dan yang lebih lagi, eh, saya rajin ke gereja waktu itu. Gereja saya masih di Katolik waktu itu, cuma waktu itu kan memang saya Katolik, sempat diajak teman saya untuk ibadah di itu, dan atas penumpangan tangan saya menerima Roh Kudus gitu. Jadi saya datang ke gereja biasanya sebelum mulai istilahnya. Jadi dari mulai awal ibadah sampai doa berkat diterima baru saya pulang. Tapi rasanya ketika itu kok mulai, aduh, kok sebentar amat ya ke gereja ini, kok rasanya kayak sebentar amat ya, kayak nggak ngerasa gitu, kayak ngerasa apalagi di Katolik itu kan, ya saya merasa kok kayak baru duduk kok udah selesai, udah pulang gitu. Apalagi kalau melihat teman-teman lah sebaya saya gitu ke gereja, habis terima komuni lah, pastilah udah banyak yang pada ngabur, pada pulang. Itu yang saya lihat waktu itu. Ya, tapi sejak saya menerima Roh Kudus, yang saya alami ya seperti itu kok. Kayaknya kurang ya beribadah itu, kayaknya waktu itu di Katolik kurang gitu, kayaknya kurang gitu. Saya akhirnya ya saya baca firman di rumah itu. Tapi masih, ya namanya orang baru, sedikit paham, sedikit mengerti, pengen belajar. Ya terus sharing sama saudara-saudara Kristen yang Pentakosta, kadang ikut persekutuan mereka gitu, sharing itu pasti selalu saya kesaksian kalau di persekutuan itu sharing, pasti ya istilahnya emang rajin ngomong lah kayak gitu, karena merasakan gitu loh, sangat merasakan sebelum menerima Roh Kudus dan setelah menerima itu terasa banget gitu loh. Kalau percaya Yesus udah sebelumnya gitu loh, istilahnya percaya tapi belum, ternyata beda gitu loh. Ketika kita percaya Yesus dan menerima Roh Kudus, terasa beda gitu. Excitednya itu beda lagi gitu, saya rasakan gitu. Jadi ya akhirnya ke Kristen ini juga kayaknya ada kosongan, ada rasa haus, ada rasa lapar gitu. Membaca firman, ada sharing firman, bukan hanya di persekutuan, di ngobrol sama temen yang seiman pun gitu. Sangat asik gitu. Rasanya itu sangat asik ketika ada temen yang waktu itu namanya Om Wawan lah, ini cocok banget kalau itu ngobrol soal firman, sampai nggak terasa, sampai 2 jam 3 jam, kadang main jam 7 sampai nggak terasa udah jam 10, cuma ngobrolin soal hal-hal ya yang berhubungan dengan firman gitu. Jadi rasanya ya kayak istilah gimana ya, kayak orang jatuh cinta itu ya. Gimana sih kalau anak-anak muda yang pernah ngerasain, yang sekarang mungkin lagi pacaran, ngerasain jatuh cinta, ketemu sama pacarnya, gimana sih rasanya? 2 jam mungkin terasanya bentar doang gitu ya terasanya pastinya. Anak-anak muda yang sedang eh, onnya ini, jatuh cintanya pasti juga ngerasa 2 jam 3 jam pun kayaknya sebentar gitu ketemu sama pacarnya. Itu yang saya alami juga gitu ketika saya menerima Roh Kudus, kayaknya seperti itu. Dan itu saya pelihara gitu loh, saya pelihara hal itu, saya pelihara sampai sekarang.
selalu rindu dekat dengan Tuhan, dengan berbicara, sharing firman, bahkan dengan anak saya pun ketika dia bertanya tentang Yesus, tentang ini, wah seneng banget saya, pasti saya tanggapin gitu. Kalau tentang Yesus ini istilahnya ada semangat untuk saya menceritakan gitu loh. Ya itu yang saya alami lah, rasa cinta saya kepada Yesus setelah saya menerima Roh Kudus. Cuma jadi yang kadang yang saya ini orang yang baru sedikit menerima Roh Kudus, belum mungkin saya bilang saya belum penuh dengan Roh Kudus. Saya hanya sedikit saja mengenal, saya hanya sedikit saja baru belajar tentang Tuhan melalui pengajaran Roh Kudus. Makanya saya sering rindu ngomongin firman gitu loh. Cuma kadang ya ada kesedihan juga gitu loh ketika ngomongin itu dengan orang yang penuh dengan Roh Kudus gitu loh, yang dia penuh dengan Roh Kudus, pelayanannya hebat ini tapi 2 jam ya 2 jam pelayanan, 2 jam ibadah lebih ini. Dan ketika saya ajak lagi untuk firman, ada yang mengeluh, aduh jangan firman lagi ini sedih gitu loh. Wah, saya yang baru sedikit pengen belajar ke mereka yang udah penuh dengan Roh Kudus, dengan pelayanan yang hebat itu, kadang ya seperti jadi merasa agak kecewa gitu loh. Jadi gimana ya, ada kekecewaan juga gitu loh. Ya tolonglah istilahnya itu. Jadi dalam hati saya, ya situ udah penuh Roh Kudus kok diajak ngomong firman, diajak sharing firman kok nggak mau. Alasannya mungkin udah ibadah 2 jam lah, udah ibadah lama, udah ini ya itu pengertian masing-masing sih ini. Tapi sebenarnya saya hanya karena rindu Tuhan gitu ya, oleh Roh Kudus itu saya dibikin ingin selalu dekat dengan Tuhan, ingin selalu memandang wajah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Itu saya rindu banget gitu untuk hal itu gitu. Jadi itu sedikit aja sih yang saya alami, kesaksian saya mengalami menerima Roh Kudus. Dan setelah itu ya emang saya pegang teguh Roh Kudus itu, saya hidupin, saya spirit dalam saya menjadi spirit, menjadi kekuatan dalam saya mengenal Yesus, dalam saya percaya kepada Yesus, menjadi kekuatan bagi saya Roh Kudus itu gitu. Karena Roh Kudus itu yang memampukan saya, yang untuk saya hidup di dalam firman Tuhan. Walaupun sebagai manusia tidak secara otomatis saya bisa melakukan semua firman Tuhan, tapi dengan tuntunan Roh Kudus saya belajar terus dan selalu belajar. Saya tidak sanggup emang untuk menjadi pelaku firman Tuhan, karena emang bukan sesuatu yang mudah. Ya istilahnya mudah untuk diomong, mudah untuk diucapkan firman Tuhan itu, tapi bagi saya hal yang susah untuk dilakukan. Jadi tapi dengan Roh Kudus ada dan menuntun saya, ya saya berusaha terus untuk
menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mungkin banyak yang ya namanya orang yang ada yang pro, pasti ada yang kontra, ada yang ini, ada yang itu. Jadi ya seperti dunia itu dua hal, ada yang baik, ada yang jahat. Seperti itulah pasti kita mengalami. Tapi bagaimana saya hanya terus minta mohon ke Roh Kudus untuk menguatkan saya, untuk mengajar saya di dalam nama Yesus. Saya mengenal Tuhan, saya boleh bersaksi karena kesaksian kita bisa mengalahkan kuasa iblis. Seperti dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ya, dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita, iblis dikalahkan. Jadi saya rindu untuk bersaksi, menghancurkan kuasa iblis. Sesuatu yang membuat saya bisa bersaksi ya hanya itulah, bagaimana saya sebelum menerima Roh Kudus dan setelah saya menerima Roh Kudus, saya bisa merasakan perbedaan yang luar biasa. Itu yang menjadi kesaksian saya, yang bisa membuat saya bisa bersaksi, karena membandingkan hidup saya sebelum dan sesudah. Itu kesaksian saya rindu juga kadang dengan iman saya yang ini, saya juga mengatakan kepada keluarga saya, istri saya, mungkin sesuatu yang lucu gitu, ketika ini saya katakan ke istri sama keluarga saya, Mak, ini ya kita sering dengar kan, uang bukan segala-galanya, tapi segala sesuatu perlu uang. Tapi mulai sekarang mari kita katakan uang bukan segala-galanya, tapi segala sesuatu perlu Tuhan, butuh Tuhan. Karena saya menyadari bahwa ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang mahal bisa saya peroleh dengan gratis, yaitu kasih Allah, kasih Tuhan di dalam kehidupan saya melalui penebusan Tuhan di kayu salib. Itu mahal dan saya memperolehnya dengan gratis. Makanya saya mungkin lucu, mungkin ini, tapi saya coba tanamkan di hati saya juga. Saya interpretasikan ke istri, keluarga saya, supaya berkata uang bukan segala-galanya, tapi segala sesuatu perlu Tuhan, perlu Yesus, butuh Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan kita. Itu saya pribadi seperti itu sih. Jadi dari hal-hal yang itu kadang nggak tahu ya, dibukakan atau apa, tapi intinya saya sih ketika saya memperoleh itu, intinya sih saya uji, emang saya uji dahulu gitu loh. Ketika emang hal itu kan, emang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, jadi dari situ saya berkata ke istri, Mama percaya nggak ketika kita berkata-kata, kita menangkap, kita memahami perkataan itu bisa mengubah pola pikir kita, mengubah pemikiran kita. Percaya nggak? Ya, istri saya akhirnya percaya gitu ya. Nah, itulah makanya saya tanamkan itu, biar dari hal itu kita mengubah pola pikir kita bahwa kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan.
Itu kesaksian saya juga buat keluarga saya yang saya lakukan seperti itu. Oh ya, waktunya udah 20 menit ya. 20 menit udah pas. Mungkin banyak lagi yang saya saksikan di lain waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus tuntun hamba Tuhan, bimbing hamba, ajar hamba ya Tuhan, untuk menjadi taat dan setia kepadamu ya Tuhan, untuk selalu rindu akan Kau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, juga keluarga hamba ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi alat, boleh menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.